الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إنه كان عبدا شكورا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui forum yang sangat terhormat ini, kami ingin menyampaikan pesan-pesan Allah, perintah Allah agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita, itu merupakan bukti nyata ketakwaan kita kepadanya. Dan saya yakin kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena sudah meninggalkan tugas dan kewajiban di luar sana, yang sesungguhnya tugas dan kewajiban itu juga menyangkut ibadah kita kepada Allah, menyangkut ibadah kita secara sosial, tapi semuanya itu kita tinggalkan demi memenuhi panggilannya perintah salat Jumat. Ini artinya bahwa di dalam hati kita ini masih ada iman dan takwa. Semoga iman dan takwa ini yang kelak akan mengantarkan kita menuju Jannatul Naim, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan saat ini, mengacu kepada ayat Al-Quran dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, bahwa matahari itu oleh Allah sudah diciptakan sedemikian rupa, diciptakan sedemikian istiqomah, acek. Tidak mungkin matahari itu bergeser semaunya sendiri. Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Matahari, bulan dan sebagainya itu begitu acek, begitu teratur, mengikuti iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian mengacu kepada ayat ini, sesungguhnya apa yang terjadi sekarang, misalnya kenapa kemudian sekarang cenderung cuaca panas dan sebagainya, itu adalah akibat dari ciptaan Allah, akibat dari matahari yang diciptakan oleh Allah, di mana tempat terbit dan terbenamnya setiap hari itu tidak sama. Saat ini misalnya sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus. Ini matahari kemarin bulan Juni itu berada di utara garis ekuator atau garis khatulistiwa. Sekarang sudah mulai bergeser ke selatan. Ke selatan tetapi masih di utara garis ekuator. Nanti puncaknya itu di tanggal 23 September itu matahari pas berada di garis ekuator, sehingga pulau Kalimantan itu
akan mengalami musim panas yang luar biasa. Bulan Oktober matahari itu akan bergeser ke selatan. Nanti ketika misalnya deklinasinya, jarak matahari ke garis ekuator itu sama dengan lintang Surabaya, min 7 derajat, maka Surabaya akan mengalami puncak musim panas nanti di bulan Oktober sampai November. Desember akhir, tanggal 22-23, itu matahari berada di puncak selatan, di ujung selatan sana, sehingga daerah-daerah sana itu mengalami puncak panas yang luar biasa. Dan begitu seterusnya, setiap tahun matahari itu akan bergeser, berotasi sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, peristiwa ini adalah peristiwa alam, terjadi secara alamiah. Tidak ada hubungannya dengan soal kiamat dan tidak kiamat. Tidak ada hubungannya dengan soal akhir zaman. Kalau kita baca di media sosial sekarang ini lagi ramai diperbincangkan, wah ini mengalami puncak musim panas. Ini pertanda bahwa alam sudah mulai akan berakhir. Ini tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ini peristiwa alam terjadi secara alami. Tiap tahun kita akan mengalami hal yang seperti ini. Nah, apa konsekuensi dari itu semua? Ketika bulan April, bulan Mei, bulan Juni, itu Surabaya akan mengalami cuaca cenderung musim dingin. Karena matahari sudah bergerak ke utara dari garis ekuator. Akibatnya daerah yang berada di utara garis ekuator seperti Mekah, Madinah saat ini puncak musim panas. Makanya jamaah haji kalau kita perhatikan saat ini tuh rata-rata kakinya tuh melepuh hitam. Karena memang panas luar biasa. Bahkan dihimbau tidak sholat jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ketika zuhur dan asar. Karena panasnya luar biasa. Dan seterusnya. Nah, Surabaya kalau bulan Juni, Juli kemarin itu sampai sekarang Agustus masih sangat terasa. Karena kita masih relatif lebih dingin sebenarnya. Itu waktu sholatnya maju. Kayak sekarang waktu sholat Jumat maju. Sekitar 11:30 lebih sedikit lah. Subuhnya juga cenderung agak siang. Coba nanti bandingkan dengan bulan Oktober, November. Itu waktu subuhnya maju jam 4 kurang 15 menit. Itu sudah masuk waktu subuh. Syuruk, matahari terbit itu jam 5-10 menit sudah syuruk. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini akibat pertama dari adanya deklinasi matahari tadi itu. Yang kedua, akibat dari itu semua, soal cuaca. Panas dan tidak panas itu tadi. Nah, Indonesia ini negara yang menurut saya cukup nyaman dibandingkan dengan negara-negara lain. Katakanlah misalnya Australia. Di Australia itu sekarang cenderung memasuki musim panas yang luar biasa. Nanti puncaknya itu di bulan-bulan September, Oktober juga. Kalau bulan Ramadan di sana terjadi bulan September, Oktober. Itu perjuangan yang luar biasa. Siangnya itu hampir 17 jam. Teman-teman yang kuliah di sana di Melbourne University misalnya cerita, kalau sudah bulan Ramadan, bulan September itu perjuangan yang luar biasa. Tapi kalau bulan Ramadan itu bertepatan bulan April, bulan Maret, itu justru sebaliknya, kenikmatan yang luar biasa. Karena malamnya yang panjang, siangnya cuma sebentar. Nah, di Indonesia ini relatif siang dan malam itu hampir sama. Rata-rata 12 jam, hampir sama. Walaupun tidak persis 12 jam. Yang kedua, cuacanya juga tidak terlalu ekstrim sebenarnya. Katakanlah sekarang kita nanti September, Oktober memasuki musim panas. Itu tidak terlalu panas. Paling ya kisaran 38 derajat, 39 derajat. Bandingkan dengan Mekah. Di Madinah misalnya itu 48 derajat Celcius. Kita bisa bayangkan. Itu kalau mata keluar di siang hari, itu luar biasa sakitnya. Nah, apa yang saya sampaikan dari kisah ini para jemaah sekalian? Satu, tadi saya sampaikan itu tidak ada hubungannya dengan soal akhir zaman. Ini peristiwa alam biasa. Yang kedua, kita ini wajib bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Cuacanya relatif nyaman, tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin. Kalaupun toh di musim panas juga tidak terlalu panas, di musim dingin juga kita tidak terlalu mengalami musim dingin dan sebagainya. Artinya kita wajib bersyukur. Kalau ini dikaitkan dengan ayat yang tertera dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
nikmat yang mana yang engkau dustakan? Dalam konteks keindonesiaan ini, nikmat yang mana juga yang kita dustakan? Semuanya hamparan buminya sangat subur. Ya, tongkat ditancapkan gitu saja sudah menjadi tanaman. Luar biasa keindahan alamnya. Kita wajib bersyukur dengan bangsa ini. Pesan saya adalah, mari kita rawat bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Jangan bercerai-berai, jangan berantem dengan sesama warga negara Indonesia, karena sebentar lagi 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi. Riak-riak mengarah ke sana sudah mulai bermunculan di media sosial. Saya ingatkan, saya kebetulan pengurus MUI, saya punya tanggung jawab moral menyampaikan kepada umat, silahkan beda pilihan, tetapi pesan saya cuma satu, jangan bercerai-berai dan jangan bermusuhan hanya karena berbeda pilihan itu. Beda pilihan itu sesuatu yang alami, silahkan. Tetapi pesan saya, jangan hanya karena itu lalu kemudian kita merusak ukhuwah di antara kita. Apalagi ini ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama umat Islam. Bagaimanapun Islam ini akan goyah kalau kemudian umatnya itu tidak bisa bersatu padu. Maka benar kata Nabi, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Kebersamaan itu mengandung rahmat, mendatangkan rahmat Allah. Tetapi perpecahan itu akan mengakibatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana bangsa kita ini dulu dilahirkan oleh founding fathers, oleh para pendiri itu, luar biasa perjuangannya. Tugas kita sekarang, terutama di momentum bulan Agustus sekarang ini, bagaimana mengisi kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang dapat membanggakan para pendahulu-pendahulu kita yang sudah berkorban, meneteskan darahnya demi memperjuangkan dan memperebutkan kemerdekaan ini. Kita sekarang ini menjadi anak cucunya sungguh luar biasa. Hanya tugasnya mengisi kemerdekaan. Ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan para pendahulu-pendahulu kita merebut kemerdekaan itu dengan pertumpahan darah. Tidak hanya harta benda, jiwanya pun itu dikorbankan demi anak cucunya, kita semua sekarang ini, agar bisa menikmati hidup dengan tenang. Bagaimana kemudian kalau kita tidak mampu mengisi kemerdekaan ini, maka tentu sangat disayangkan, karena kita sudah menikmati, sudah memakan jasa pendahulu-pendahulu kita. Sekarang mari jasa kita ini kita buat kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan ini bisa dianggap jasa untuk para pendahulu-pendahulu kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa usia kemerdekaan ini sudah puluhan tahun lamanya, maka seharusnya kita sebagai warga negara yang baik harus menciptakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat yang bisa dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Tidak lain caranya adalah pendidikan itu menjadi penting. Pesan saya juga, mari antarkan anak-anak kita, didik anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Tentu pendidikan yang bermanfaat itu tidak hanya pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan kognitif, berorientasi pada kecerdasan kognitif saja, tapi psikomotorik, afektif itu juga menjadi poin-poin yang tidak boleh ditinggalkan dalam dunia pendidikan. Maka seperti yang selalu saya sampaikan, memilih lembaga pendidikan itu jangan cuma sekedar transfer of knowledge. Yang penting sekolah memberikan ilmu. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana kemudian sekolah itu punya tanggung jawab besar membina karakter anak-anak kita menjadi karakter Islami yang berbasis pada nilai-nilai Al-Quran. Menjadi orang yang tidak hanya otaknya cerdas, tapi hatinya juga cerdas, memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa. Dan itu yang kita harapkan. Inilah yang disebut dengan waladan solihan. Anak solih itu bukan hanya anak yang pintar secara intelektual, tapi waladan solihan itu adalah mampu menggabungkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Otaknya cerdas, tapi hatinya juga nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرين المشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سكينة مرحومة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة